Hai, bersama saya Indra Wahyu Kurniawan dari Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Video ini akan menjelaskan mengenai materi komponen sistem sentral door lock pada mobil. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Sistem central lock sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu sistem pengaman pintu mobil yang digerakkan secara elektrik dan diatur secara elektronik oleh kontrol modul, sehingga dapat dioperasionalkan secara terpusat. Sistem ini merupakan salah satu bagian dari sistem electrical body yang memberikan kemudahan, keefisienan, keamanan bagi pengemudi dalam mengunci dan membuka pintu mobil. Dalam suatu sistem tentunya terdapat komponen penyusun sistem. Komponen penyusun sistem central lock antara lain yaitu yang pertama adalah door lock actuator. Komponen ini berfungsi untuk menggerakkan, yaitu menarik dan mendorong locking link yang berhubungan dengan door lock. Dalam komponen ini terdapat bagian yang menyusun door lock actuator, yaitu yang pertama adalah motor penggerak. Pada door lock actuator menggunakan motor tipe DC sebagai penggeraknya. Keunggulan motor DC adalah dapat diubah arah putarannya dengan mengubah arah arus listriknya. Selanjutnya ada gear. Komponen ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor menuju ke pinion mesh. Selanjutnya ada pinion mesh. Pinion mesh tertaut dengan rock mesh yang menyatu dengan armatur rod. Dengan adanya pertautan tersebut, maka pinion mesh dapat menggerakkan armatur rod. Ada lagi armatur rod yang berfungsi untuk menggerakkan locking link. Cover contact atau saklar yang bekerja berdasarkan gerakan dari armatur rod. Saat armatur rod bergerak pada posisi lock, maka saklar juga pada posisi lock. Begitu juga sebaliknya, saat armatur bergerak pada posisi unlock, saklar juga akan bergerak pada posisi unlock. Kabel saklar terdiri dari 3 kabel. Satu kabel dihubungkan dengan massa dan 2 kabel yang lain dihubungkan dengan door lock control unit. Yang terakhir ada kabel motor, berfungsi untuk mengalihkan arus menuju ke motor. Komponen penyusun sistem central door lock selanjutnya yaitu door lock mechanism. Door lock mechanism berfungsi untuk mengoperasikan sistem pengunci manual, sedangkan fungsi door lock mechanism dalam central lock adalah sebagai aktualisasi dari kerja door lock actuator. Terdapat komponen-komponen door locking mechanism antara lain locking knob. Komponen ini berfungsi untuk menekan locking link yang terhubung dengan door lock. Khusus untuk pintu sisi pengemudi, locking knob juga berfungsi sebagai penekan saklar yang akan mengontrol sistem pengunci semua pintu. Locking link dihubungkan dengan locking knob dan armatur rod dari door lock actuator. Locking link berfungsi untuk mengoperasikan door lock, yaitu mengunci atau membuka kunci berdasarkan penekan pada locking knob dan door lock actuator. Locking cylinder berfungsi untuk mengoperasikan door lock, yaitu mengunci dan membuka kunci dari luar. Door lock berfungsi sebagai pengkait antara pintu dengan striker dan juga sebagai pengunci dan pengkait antara pintu dengan striker. Door outside handle
berfungsi untuk membuka pintu dari luar dengan membebaskan perkaitan antara door lock dengan striker, antara door lock outside handle dan door lock dihubungkan oleh opening control link. Door inside handle mempunyai fungsi yang sama dengan door outside handle, hanya saja door lock inside handle dioperasikan dari dalam kendaraan. Opening control link berfungsi membebaskan perkaitan antara door lock dengan striker. Komponen ini bekerja berdasarkan kerja outside handle dan inside handle. Striker menempel pada bodi kendaraan. Striker dikait oleh door lock agar pintu bisa terkait atau terkunci. Komponen penyusun sentral door lock yang ketiga adalah door lock control unit. Semua arus yang menggerakkan door lock control unit disuplai oleh baterai, akan tetapi di bawah kontrol dari door lock control unit. Terdapat komponen-komponen dari door lock control unit, antara lain. Yang pertama adalah relay. Kegunaan relay adalah untuk memperpanjang umur switch, karena dengan adanya relay, switch tidak perlu mengalirkan arus listrik yang terlalu besar yang dapat mengakibatkan terbakarnya pada kontak switch tersebut. Transistor adalah suatu alat semikonduktor yang dapat digunakan sebagai penguat, pemutus, dan penghubung sirkuit, stabilisator tegangan, dan juga sebagai modulasi isyarat atau sinyal. Pada door lock aktuator, unit transistor berfungsi sebagai penguat tegangan untuk mengaktifkan relay. Timer IC atau IC waktu merupakan suatu rangkaian yang dapat beroperasi pada dua mode, yaitu monostabil atau astabil. Monostabil adalah suatu jenis operasi dan timer yang menghasilkan waktu tunda yang akurat dari mikrodetik sampai jam. Astabil adalah suatu jenis dari timer yang menghasilkan gelombang kotak dengan duty cycle variable. Pada door lock control unit menggunakan timer IC tipe monostabil yang berfungsi untuk menghidupkan transistor. Komponen penyusun sentral door lock selanjutnya yaitu jaringan kabel, merupakan sekelompok kabel dan kawat yang masing-masing terisolasi, menghubungkan komponen-komponen serta melindungi komponen lainnya seperti sirkuit dan sebagainya, yang kemudian disatukan dalam satu unit untuk mempermudah dihubungkannya antara komponen-komponen kelistrikan dari suatu kendaraan. Lalu ada fuse atau sikring, merupakan komponen utama pelindung sirkuit, berfungsi untuk mencegah rusaknya komponen-komponen kelistrikan akibat arus yang berlebihan karena terjadinya hubungan singkat atau konsleting. Sebuah sikring berisi seutas kawat yang sangat tipis, terbuat dari bahan logam campuran khusus yang dapat meleleh pada suhu yang relatif rendah. Apabila arus yang mengalir melewati sikring terlalu besar, panas akan dihasilkan dengan sangat cepat sehingga kawat sikring meleleh dan mengakibatkan terputusnya rangkaian. Konektor atau soket digunakan untuk menghubungkan kelistrikan antara dua jaringan kabel atau antara sebuah jaringan kabel dan sebuah komponen. Selanjutnya ada baterai, berfungsi sebagai sumber arus listrik pada kendaraan. Baterai dibentuk oleh sejumlah sel listrik yang disambungkan satu sama yang lain. Sel-sel ini terhubung sedemikian rupa sehingga membentuk tegangan atau output yang diinginkan. Sel-sel tersebut mengandung asam sulfat sebagai elektrolit yang menghasilkan tegangan atau output sekitar
2 sampai 2,2 volt tiap selnya. Pada sistem central lock, baterai berfungsi sebagai penyuplai utama semua arus yang dialirkan ke sistem. Yang terakhir, terdapat kunci kontak, berfungsi untuk menyambung dan memutus arus aliran listrik dari baterai ke sistem pengapian, sistem penerangan, sistem pengisian, sistem AC, dan sistem lainnya yang membutuhkan arus listrik. Pada sistem central lock, kunci kontak berfungsi untuk mentransmisikan sinyal on ACC atau lock ke saklar utama central lock. Sinyal ini dipakai hanya untuk mengontrol fungsi key off dan central lock. Demikian penjelasan dari tiap-tiap komponen penyusun sistem central door lock pada mobil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.